Selamat datang di dunia fauna, di mana kita akan menjelajahi keanekaragaman dan keindahan fauna dari hutan terluas hingga samudera terdalam. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang terkenal karena kecerdasan, kelincahan, dan sifatnya yang ramah. Hewan ini termasuk dalam keluarga Delphinidae dan dapat ditemukan di berbagai perairan di seluruh dunia, mulai dari lautan tropis hingga perairan yang lebih dingin. Lumba-lumba memiliki tubuh yang ramping dan aerodinamis, memungkinkan mereka berenang dengan kecepatan tinggi serta melakukan lompatan akrobatik di atas permukaan air. Selain itu, mereka berkomunikasi menggunakan suara, gerakan tubuh, dan gelombang sonar, yang membantu mereka berburu serta berinteraksi dengan sesama anggota kelompoknya. Keunikan dan kecerdasan lumba-lumba menjadikannya salah satu hewan laut yang paling dikagumi oleh manusia. Lumba-lumba. 1. Klasifikasi dan jenis. Lumba-lumba adalah mamalia laut yang termasuk dalam ordo Cetacea, famili Delphinidae, lumba-lumba laut, dan Platanistidae, lumba-lumba air tawar. Ada sekitar 40 spesies lumba-lumba yang tersebar di seluruh dunia, dengan berbagai ukuran dan karakteristik yang berbeda. Beberapa spesies lumba-lumba yang terkenal antara lain. Lumba-lumba hidung botol, Tursiops truncatus, spesies yang paling dikenal dan sering dijumpai di pertunjukan akuarium. Lumba-lumba pemintal, Stenella longirostris, dikenal karena kemampuannya melompat dan berputar di udara. Lumba-lumba bungkuk Indo-Pasifik, Sousa chinensis, memiliki ciri khas punuk kecil di punggungnya. Lumba-lumba orca, Orcinus orca, dikenal sebagai paus pembunuh, tetapi sebenarnya termasuk dalam kelompok lumba-lumba terbesar. Lumba-lumba air tawar Amazon, Inia geoffrensis, hidup di sungai Amazon dan memiliki warna kulit merah muda yang unik. 2. Ciri-ciri fisik. Lumba-lumba memiliki tubuh yang ramping dan aerodinamis yang memungkinkan mereka berenang dengan cepat di air. Beberapa ciri fisik khas lumba-lumba meliputi: ukuran tubuh bervariasi dari 1,5 meter, lumba-lumba Maui, hingga lebih dari 9 meter, orca. Kulit licin tanpa bulu, yang membantu mengurangi gesekan saat berenang. Sirip punggung dan ekor digunakan untuk keseimbangan dan pergerakan di dalam air. Lubang sembur di atas kepala digunakan untuk bernapas, karena lumba-lumba adalah mamalia yang membutuhkan udara untuk hidup. Gigi berbentuk kerucut digunakan untuk menangkap ikan dan cumi-cumi, tetapi lumba-lumba tidak mengunyah makanan mereka. 3. Habitat dan penyebaran. Lumba-lumba dapat ditemukan di hampir semua perairan di dunia, dari laut tropis hingga perairan dingin dekat kutub. Beberapa spesies juga hidup di perairan tawar seperti Sungai Amazon, Sungai Gangga di India, dan Sungai Yangtze di Cina. Habitat mereka bervariasi tergantung pada spesiesnya. Lumba-lumba laut umumnya ditemukan di perairan pesisir dan laut lepas. Lumba-lumba air tawar hidup di sungai, danau, dan muara. 4. Pola makan dan cara berburu. Lumba-lumba adalah karnivora yang memakan ikan, cumi-cumi, dan krustasea. Mereka memiliki cara unik untuk berburu, yaitu dengan menggunakan ekolokasi, sonar alami. Dengan mengeluarkan gelombang suara, mereka bisa mendeteksi benda di sekitar, termasuk lokasi dan ukuran mangsa. Beberapa teknik berburu lumba-lumba meliputi: berkelompok, mereka sering bekerja sama untuk menggiring ikan ke area tertentu sebelum menyerang secara bersamaan. Membuat gelembung udara digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam satu area sempit. Menggunakan ekor untuk memukul air membuat ikan pingsan sebelum dimakan. 5. Sistem komunikasi dan sosial. Lumba-lumba dikenal sebagai hewan sosial yang hidup dalam kelompok yang disebut POD, biasanya terdiri dari 10 hingga 50 individu. Mereka berkomunikasi melalui suara terdiri dari siulan, klik, dan dengungan yang berfungsi untuk berkomunikasi dan bernavigasi. Bahasa tubuh, seperti melompat, memukul air dengan ekor, atau menyentuh satu sama lain untuk berinteraksi. Ekolokasi digunakan untuk menemukan mangsa dan mengenali lingkungan sekitar. 6. Kecerdasan dan perilaku. Lumba-lumba adalah salah satu hewan paling cerdas di dunia. Beberapa bukti kecerdasan mereka meliputi: kemampuan memecahkan masalah, mereka bisa menggunakan alat, seperti spons untuk melindungi moncongnya saat mencari makan di dasar laut. Kesadaran diri, lumba-lumba dapat mengenali diri mereka sendiri di cermin.
Ikatan sosial yang kuat, mereka dapat menunjukkan empati, membantu individu yang terluka, dan bahkan bermain dengan spesies lain. Belajar dari pengalaman, mereka bisa mengajarkan keterampilan kepada generasi berikutnya. 7. Reproduksi dan siklus hidup. Lumba-lumba berkembang biak secara vivipar, melahirkan anak. Beberapa hal tentang reproduksi lumba-lumba. Masa kehamilan bervariasi dari 10 hingga 18 bulan, tergantung spesiesnya. Anak lumba-lumba dilahirkan di dalam air dan langsung dibantu oleh induknya atau anggota kelompok lain untuk bernapas di permukaan. Menyusui, anak lumba-lumba menyusu pada induknya selama 1-2 tahun sebelum mulai berburu sendiri. Usia hidup, rata-rata lumba-lumba bisa hidup antara 20 hingga 50 tahun, tergantung spesies dan kondisi lingkungannya. 8. Ancaman dan konservasi. Meskipun lumba-lumba memiliki kemampuan bertahan hidup yang baik, mereka menghadapi berbagai ancaman, seperti perburuan. Beberapa negara masih berburu lumba-lumba untuk diambil dagingnya, seperti di Jepang dan Kepulauan Faru. Polusi laut, plastik, minyak, dan bahan kimia dapat merusak kesehatan lumba-lumba. Perubahan iklim berdampak pada ketersediaan makanan mereka. Jaring ikan lumba-lumba sering terperangkap dalam jaring ikan komersial dan mati lemas. Upaya konservasi yang telah dilakukan antara lain: pendirian suaka laut untuk melindungi habitat lumba-lumba. Hukum perlindungan di berbagai negara untuk melarang perburuan dan perdagangan lumba-lumba. Kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian mereka. Fakta unik tentang lumba-lumba. Bukan ikan, tapi mamalia. Meskipun hidup di air, lumba-lumba termasuk mamalia karena bernapas dengan paru-paru, berdarah panas, dan menyusui anaknya. Bisa tidur dengan satu mata terbuka. Lumba-lumba hanya menonaktifkan satu sisi otaknya saat tidur, sementara sisi lainnya tetap aktif agar mereka bisa bernapas dan waspada terhadap bahaya. Punya nama panggilan sendiri. Setiap lumba-lumba memiliki siulan unik yang berfungsi seperti nama, sehingga mereka bisa mengenali dan memanggil satu sama lain. Ekolokasi super canggih. Mereka menggunakan gelombang suara untuk melihat di dalam air, mirip dengan sonar kapal selam. Teknik ini membantu mereka menemukan mangsa dan mengenali objek di sekitar. Bisa berenang dengan kecepatan tinggi. Lumba-lumba bisa berenang hingga kecepatan 60 km per jam, terutama saat berburu atau melarikan diri dari predator. Suka bermain dan melompat. Lumba-lumba dikenal suka bermain, melompat di udara, dan berselancar di ombak. Ini bukan hanya untuk kesenangan, tetapi juga membantu mereka berkomunikasi dan menunjukkan kekuatan. Tidak minum air laut. Mereka mendapatkan cairan dari makanan mereka, seperti ikan dan cumi-cumi, karena air laut terlalu asin untuk dikonsumsi langsung. Memiliki hubungan sosial yang erat. Lumba-lumba hidup dalam kelompok yang disebut POD dan saling membantu, termasuk merawat individu yang sakit atau terluka. Bisa hidup hingga 50 tahun. Beberapa spesies lumba-lumba, seperti lumba-lumba hidung botol, bisa hidup antara 40-50 tahun, bahkan lebih dalam kondisi yang baik. Salah satu hewan paling cerdas di dunia. Lumba-lumba mampu menggunakan alat, bermain, memahami konsep abstrak, bahkan mengenali diri mereka sendiri di cermin. Kemampuan yang hanya dimiliki oleh beberapa spesies hewan lain, seperti kera dan gajah. Mitos tentang lumba-lumba. Lumba-lumba selalu baik dan ramah. Banyak orang percaya bahwa lumba-lumba selalu bersikap ramah terhadap manusia. Meskipun lumba-lumba sering membantu perenang atau nelayan, mereka tetaplah hewan liar yang bisa bersikap agresif jika merasa terancam. Lumba-lumba membantu manusia yang tenggelam. Beberapa kisah dari pelaut menyebutkan bahwa lumba-lumba sering menyelamatkan manusia yang tenggelam dengan mendorong mereka ke permukaan air. Walaupun ada kasus seperti ini, tidak selalu jelas apakah lumba-lumba benar-benar berniat menolong atau hanya tertarik pada manusia yang bergerak di air. Lumba-lumba membawa keberuntungan. Di beberapa budaya, melihat lumba-lumba dianggap sebagai pertanda baik atau simbol keberuntungan, terutama bagi para nelayan yang percaya lumba-lumba membawa hasil tangkapan yang melimpah. Lumba-lumba adalah jelmaan makhluk mistis. Beberapa mitologi, seperti di Yunani kuno,
menyebutkan bahwa lumba-lumba adalah jelmaan dewa atau manusia yang diberkahi oleh para dewa. Dewa Poseidon konon memiliki lumba-lumba sebagai peliharaannya. Lumba-lumba bisa berbicara dengan manusia. Ada mitos bahwa lumba-lumba memiliki bahasa yang hampir seperti manusia dan bisa berbicara jika kita mengerti cara berkomunikasi dengan mereka. Meskipun lumba-lumba memang memiliki cara komunikasi yang kompleks, mereka tidak berbicara seperti manusia. Lumba-lumba bisa menyembuhkan penyakit. Beberapa orang percaya bahwa berenang dengan lumba-lumba bisa menyembuhkan penyakit fisik dan mental. Walaupun interaksi dengan lumba-lumba bisa memberikan efek positif secara psikologis, tidak ada bukti ilmiah bahwa mereka memiliki kekuatan penyembuhan ajaib. Lumba-lumba berteman dengan paus. Meskipun lumba-lumba dan paus sama-sama termasuk ordo Cetacea, mereka tidak selalu berteman. Beberapa spesies paus, seperti paus orca, bahkan memangsa lumba-lumba. Mitos-mitos ini menambah daya tarik lumba-lumba, tetapi penting untuk tetap memahami mereka secara ilmiah agar tidak salah persepsi. Sebagai makhluk laut yang cerdas, sosial, dan penuh keunikan, lumba-lumba memiliki peran penting dalam ekosistem laut. Keindahan dan kecerdasan mereka telah membuat banyak orang terpesona, tetapi mereka juga menghadapi berbagai ancaman seperti polusi, perubahan iklim, dan perburuan. Oleh karena itu, upaya pelestarian sangat diperlukan agar generasi mendatang masih dapat menyaksikan dan menikmati keberadaan lumba-lumba di lautan dunia. Dengan meningkatkan kesadaran dan menjaga habitat laut, kita dapat memastikan bahwa lumba-lumba tetap hidup dan berkembang dengan baik di alam liar. Selamat datang di dunia fauna, di mana kita akan menjelajahi keanekaragaman dan keindahan fauna dari hutan terluas hingga samudera terdalam.